Jika kamu ingin bertemu, bakarlah batang padi itu, Kang Mas. Aku akan datang. Nawangsi anakku, ayo pulang sayang. Ibu mau kemana, Ayah? Kok terbang ke langit? Sebuah kisah dari masa yang jauh. Pada zaman yang ditelan waktu, hidup seorang pemuda penuh haru. Jaka Tarub namanya disebut, bersama sang ibu, Mbok Milah yang lembut. Ayah telah lama tiada, sawah dan ladang jadi penghidupan mereka. Malam sunyi turun perlahan, mimpi datang membawa harapan. Seorang bidadari cantik rupawan, datang dalam tidur membawa impian. Saat fajar menyingsingkan cahaya, Jaka Tarub termenung di beranda rumahnya. Tersenyum pada bayangan semalam, membayangkan cinta yang turun dari awan. Mbok Milah bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nak, apa yang membuatmu begitu terpaku?" Namun Jaka hanya diam dan melamun. Cinta dalam mimpi membuat hatinya tenggelam dan hanyut. Hari itu, di sawah yang hijau membentang, Pak Ranu datang dengan maksud yang terang. "Sudahkah Jaka Tarub menikah?" Ia tanya sopan, ingin menjodohkan dengan Laraswati, gadis rupawan. Mbok Milah terkejut dan senang, tapi ingin bertanya lebih dulu pada sang anak yang tenang. Namun waktu berlalu dan tanya pun terlupa, hingga pagi datang membawa cerita berbeda. Jaka Tarub pergi berburu, mewarisi keahlian ayahnya dahulu. Dengan busur, panah, dan pedang, ia menjelajahi hutan, semangatnya pun gemilang. Seekor menjangan berhasil dipanah, tapi seekor macan mengubah arah. Menjangan lepas demi menyelamatkan nyawa. Jaka Tarub pulang dengan tangan hampa, tapi malapetaka menanti di ambang pintu. Warga berkumpul, hati makin sendu. Mbok Milah, ibunda tercinta, telah pergi untuk selama-lamanya. Tangis pecah membasahi bumi, Jaka Tarub terpuruk dalam sepi. Sejak hari duka menghitamkan langitnya, ia berburu, membagi hasil kepada sesama. Namun di hutan Wanawasa, tak ada tangkapan hingga kakinya membawanya ke sebuah telaga tenang. Telaga Toyawening, namanya disebut, dan suara tawa wanita terdengar lembut. 7 bidadari turun dari kayangan, mandi, dan bermain dalam keheningan. Jaka Tarub terpesona, hatinya bergetar. Apakah ini mimpi yang dahulu hadir di malam yang sabar? Ia mencuri satu pakaian merah berselendang dari Nawang Wulan, sang bidadari yang malang. Ketika senja hampir tenggelam, para bidadari pulang dengan tangis yang dalam. Nawang Wulan tertinggal, tak bisa terbang, pakaiannya hilang, harapan pun hilang. Dengan janji yang tak sengaja terucap, ia ikhlas menerima takdir yang menetap. Jika perempuan, kau saudariku, jika laki-laki, jadi suamiku. Jaka Tarub datang membawa pakaian fana, dan mereka pun menikah dengan restu semesta. Hari-hari berjalan seperti kisah dalam nyanyian. Nawangsi lahir dari cinta dan pengorbanan. Namun misteri menggelitik hati sang suami. Mengapa padi tak pernah habis, meski dimasak saban hari? Sampai suatu pagi ia lupa wasiat istri, membuka kukusan dengan rasa ingin tahu di hati. Hanya setangkai padi di dalamnya, itulah rahasia yang selama ini tersembunyi nyata. Nawang Wulan marah, kecewa, sedih dan lelah. Kesaktiannya hilang bersama rahasia yang pecah. Kini ia menumbuk padi seperti manusia biasa, dan lumbung pun mulai kosong tak bersisa. Hingga pagi itu, takdir datang tanpa isyarat. Di dasar lumbung, selendang ditemukan dengan cepat. Merah warnanya, lembut sentuhannya, membawa kembali ingatan yang lama tertahan. Nawang Wulan merasa dikhianati, cinta yang dulu hangat kini menjadi api. Ia memilih kembali ke kayangan, meninggalkan suami dan anak dalam kesunyian. Namun cinta seorang ibu tak pernah padam. Nawangsi tetaplah cahaya dalam malam. Jika kamu ingin bertemu, bakarlah batang padi itu, Kang Mas. Aku akan datang. Jika ingin bertemu, katanya perlahan, bakar batang padi, tapi jangan kau temani ia di halaman. Jaka Tarub pun tinggal dalam penyesalan, menatap langit dan mengingat kesalahan. Nawangsi anakku, ayo pulang sayang. Ibu mau kemana, Ayah? Kok terbang ke langit?
Satu kebohongan membawa luka panjang, cinta yang direnggut karena niat yang bimbang. Pesan yang tersirat dalam dongeng ini, bahwa dusta tak akan pernah abadi. Setiap rahasia akan menemukan jalannya, membuka luka yang tak bisa kau sembunyikan selamanya. Jangan mencuri cinta dengan tipu daya, karena cinta sejati tak butuh dusta. Apapun yang kau inginkan, jujurlah menyampaikan, karena kejujuran adalah fondasi kebahagiaan.